Ada semacam kebanggaan diam-diam yang muncul ketika seseorang berkata, "Aku tidak butuh siapapun." Kedengarannya kuat, kedengarannya seperti kebebasan, mandiri sepenuhnya, berdikari, tak tersentuh. Tapi bagaimana jika pola pikir itu yang selama ini kita diajarkan untuk dikagumi, sebenarnya adalah salah satu kekuatan paling berbahaya yang perlahan menggerogoti dunia di sekitar kita? Bukan berbahaya dengan cara yang dramatis seperti film penjahat, berbahaya dengan cara yang diam, lambat, dan struktural. Jenis bahaya yang tidak muncul di berita utama, tetapi muncul dalam komunitas yang rusak, keluarga yang terpecah, dan masyarakat yang mulai lupa caranya saling membutuhkan. Hari ini, kita akan membongkar mengapa kemandirian total sesuatu yang kita agung-agungkan sebenarnya bisa diam-diam menghancurkan kita. Mitos tentang individu yang berhasil sendirian. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan kemandirian. Buku-buku pengembangan diri mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada siapapun. Kutipan-kutipan motivasi memuji si serigala penyendiri. Kisah sukses dibingkai sebagai perjuangan tanpa henti satu orang, seolah-olah mereka membangun semuanya sendirian dalam ruang hampa. Tapi inilah kebenaran yang terkubur di bawah semua mitos itu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melakukannya sendirian. Tidak pernah. Pengusaha yang sukses sendiri tetap bergantung pada karyawan, pelanggan, infrastruktur, jaringan listrik, internet, dan sistem hukum yang melindungi bisnis mereka. Orang yang mandiri tetap makan makanan yang ditanam oleh petani, mengenakan pakaian yang dibuat oleh pekerja, mengendarai kendaraan di jalan yang dibangun oleh buruh, dan mendapat manfaat dari berabad-abad pengetahuan kolektif manusia hanya untuk membaca buku atau menggunakan ponsel. Kemandirian total, dalam arti yang paling murni, adalah sebuah fantasi. Apa yang sebenarnya kita bicarakan ketika kita berkata, "Aku tidak butuh siapapun," bukanlah kemandirian sesungguhnya. Itu adalah pemutusan hubungan emosional, dan itu adalah hal yang sangat berbeda. Inilah perbedaan yang penting. Tidak membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup itu patut dikagumi. Tidak membutuhkan siapapun secara emosional. Menolak koneksi, menolak kerentanan, menolak membiarkan siapapun berarti, adalah hal yang sama sekali berbeda. Mengapa manusia dirancang untuk saling bergantung? Secara psikologis dan evolusioner, manusia tidak dirancang untuk menjalani hidup sendirian. Selama ratusan ribu tahun, kelangsungan hidup bergantung pada suku. Seorang manusia sendirian di alam liar, tanpa kelompok, tidak akan bertahan lama. Tidak ada cakar, tidak ada bulu, tidak ada senjata alami. Keunggulan kita tidak pernah berupa kekuatan individu. Itu adalah kerjasama, berburu berkelompok, pengasuhan anak bersama, pertahanan kolektif, pengetahuan yang diturunkan melalui generasi. Sejarah ini tertanam dalam biologi kita. Sistem saraf kita secara harfiah diatur oleh koneksi. Studi tentang koregulasi menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang-orang yang dipercaya menurunkan kortisol, memperlambat detak jantung, dan mengurangi penanda fisiologis stres. Kita, secara harfiah, lebih tenang di hadapan orang-orang yang kita percayai. Jadi ketika seseorang bersikeras bahwa mereka tidak butuh siapapun, secara emosional, sosial, relasional, mereka bukan sedang melampaui sifat dasar manusia. Mereka sedang melawannya, dan perlawanan itu memiliki harga, bahkan ketika tidak langsung terlihat. Pola pikir, "Aku tidak butuh siapapun." Dari mana asalnya pola pikir ini jarang muncul begitu saja? Biasanya ini adalah respons terhadap sesuatu. Seringkali ini adalah respons trauma. Seseorang yang telah dikecewakan, ditinggalkan, dikhianati, atau disakiti oleh orang-orang yang dia andalkan belajar pelajaran yang kejam. Bergantung pada orang lain, mengarah pada rasa sakit. Jadi mereka membangun tembok. "Aku tidak butuh siapapun," menjadi kurang seperti filosofi dan lebih seperti strategi bertahan hidup, sebuah cara untuk tidak pernah dikecewakan lagi. Para psikolog menyebut ini kelekatan menghindar, avoidant attachment, dan ini adalah salah satu akar paling umum dari kemandirian ekstrim. Terkadang, ini adalah pengkondisian budaya.
Lingkungan tertentu, terutama tempat kerja yang sangat kompetitif, atau budaya yang menyamakan kerentanan dengan kelemahan secara aktif, menghukum orang yang membutuhkan bantuan. Seiring waktu, meminta dukungan mulai terasa berbahaya, bahkan memalukan. Dan terkadang, ini adalah sifat kepribadian asli yang dibawa ke titik ekstrim. Kemandirian yang tinggi tidak secara inheren buruk, tetapi ketika kemandirian menjadi identitas ketika tidak membutuhkan apapun, menjadi lencana kehormatan, alih-alih sebuah keadaan itu berhenti menjadi ketahanan yang sehat dan mulai menjadi isolasi yang menyamar. Ironisnya, orang-orang yang paling keras mengatakan, "Aku tidak butuh siapapun," seringkali adalah mereka yang jauh di dalam, paling membutuhkan seseorang dan tidak mendapatkannya. Mengapa pola pikir ini menjadi ancaman bagi masyarakat? Disinilah hal ini berhenti menjadi masalah pribadi dan menjadi masalah kolektif. Orang yang terputus berhenti berkontribusi pada jalinan sosial. Komunitas, dalam masyarakat yang sehat manapun, berjalan berdasarkan kewajiban timbal balik. Orang-orang yang hadir untuk satu sama lain, memperhatikan tetangga, berpartisipasi dalam institusi bersama. Ketika cukup banyak individu mengadopsi mentalitas "aku tidak butuh siapapun", mereka diam-diam keluar dari jalinan itu. Bukan melalui pemberontakan dramatis, tetapi melalui ketidakhadiran sederhana. Tidak ada bantuan yang diminta, tidak ada yang diberikan. Tidak ada kerentanan yang dibagikan, tidak ada yang diterima. Benang-benang yang menyatukan komunitas mulai menipis. Ini mengikis kepercayaan dalam skala besar. Kepercayaan dibangun melalui siklus berulang antara membutuhkan dan dibantu. Ketika orang berhenti membutuhkan satu sama lain, siklus-siklus itu menghilang. Begitu juga dengan otot kepercayaan. Para peneliti yang mempelajari modal sosial telah berulang kali mengaitkan menurunnya kepercayaan komunitas dengan meningkatnya kesepian, rendahnya partisipasi sipil, dan lemahnya pemecahan masalah kolektif. Sebuah masyarakat yang terdiri dari pulau-pulau mandiri adalah masyarakat yang kesulitan bertindak bersama ketika hal itu benar-benar penting selama krisis, bencana, atau momen yang membutuhkan pengorbanan kolektif. Ini menormalisasi ketidaktersediaan emosional. Ketika kemandirian ekstrim menjadi sesuatu yang diaspirasikan, ini mengajarkan orang-orang di sekitar orang tersebut, pasangan, anak-anak, teman, bahwa membutuhkan dukungan adalah sesuatu yang harus dipermalukan. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mandiri, secara emosional dan tertutup, sering belajar untuk menekan kebutuhan mereka sendiri juga. Pola pikir ini tidak tetap terkurung. Ini bereplikasi. Ini diam-diam memicu epidemi kesepian. Pejabat kesehatan masyarakat di berbagai negara telah mengidentifikasi kesepian kronis sebagai krisis kesehatan yang serius, sebanding dengan dampak fisiknya seperti merokok. Di balik banyak kesepian itu, terdapat sebuah generasi yang diajarkan bahwa kemandirian adalah kebajikan tertinggi dan koneksi adalah opsional. Ancaman itu tidak dramatis. Ini adalah penarikan diri yang lambat dari sistem-sistem yang menyatukan masyarakat, dikalikan dengan jutaan orang yang semuanya percaya bahwa mereka hanya sedang menjadi kuat. Perbedaan antara kekuatan dan isolasi inilah bagian yang membutuhkan nuansa paling banyak, karena ada perbedaan nyata antara kemandirian yang sehat dan versi berbahaya yang sedang kita bahas. Kemandirian yang sehat berarti kamu bisa berfungsi, memecahkan masalah, dan menghadapi kesulitan tanpa hancur. Tapi itu tidak berarti kamu menolak bantuan ketika ditawarkan, atau bahwa kamu tidak pernah membiarkan siapapun masuk secara emosional. Orang dengan kemandirian yang sehat tetap memiliki hubungan dekat. Mereka tetap meminta dukungan. Mereka hanya tidak bergantung pada orang lain dengan cara yang mengikis kemampuan mereka sendiri. Kemandirian yang toksik berbeda. Ini adalah keyakinan bahwa membutuhkan siapapun untuk dukungan emosional, untuk bantuan, untuk koneksi, adalah kelemahan yang harus dihilangkan. Ini sering menyamar sebagai kekuatan, tetapi di baliknya biasanya adalah ketakutan. Ketakutan akan kekecewaan, ketakutan akan kerentanan, ketakutan menjadi beban. Tanda paling jelas dari perbedaan ini, tanyakan pada dirimu sendiri atau seseorang yang menunjukkan pola pikir ini pertanyaan sederhana.
Jika kamu tenggelam, apakah kamu akan meminta bantuan? Orang dengan kemandirian yang sehat akan menjawab ya tanpa ragu. Orang yang terjebak dalam kemandirian toksik seringkali ragu, mengelak, atau bersikeras bahwa mereka akan mencari jalan sendiri, bahkan ketika taruhannya nyata. Mengapa membutuhkan orang lain? Sebenarnya adalah pilihan yang lebih kuat. Inilah pembingkaian ulang yang paling penting. Membutuhkan orang lain bukanlah kelemahan. Ini adalah salah satu hal paling berani yang bisa dilakukan seseorang. Membiarkan seseorang berarti bagimu, berarti menerima resiko bahwa mereka bisa menyakitimu, mengecewakanmu, atau pergi. Itu menakutkan. Memang benar, lebih mudah untuk tidak membutuhkan siapapun, karena dengan begitu tidak ada yang bisa mengecewakanmu. Tapi kemudahan itu datang dengan harga yang mendalam. Hidup tanpa koneksi mendalam, tanpa jaring pengaman yang disediakan oleh komunitas sejati, tanpa jenis dukungan yang benar-benar membawa orang melewati momen-momen tersulit dalam hidup. Kekuatan bukanlah ketiadaan kebutuhan. Kekuatan adalah kesediaan untuk tetap membutuhkan orang lain, untuk tetap terbuka meski ada resiko, untuk meminta bantuan meski tidak nyaman, untuk membiarkan seseorang berarti meski ada kemungkinan kehilangan. Refleksi penutup. Jadi apakah aku tidak butuh siapapun benar-benar menjadi ancaman bagi masyarakat? Bukan karena orang-orang yang mengatakannya adalah orang jahat. Kebanyakan dari mereka hanya melindungi diri mereka sendiri dengan satu-satunya cara yang mereka tahu. Ancamannya bersifat struktural. Ini adalah apa yang terjadi ketika jutaan keputusan yang masing-masing terlihat masuk akal untuk melindungi diri sendiri, untuk menghindari kerentanan, untuk hanya bergantung pada diri sendiri, bertambah menjadi sebuah masyarakat yang lupa caranya bergantung satu sama lain sama sekali. Komunitas tidak runtuh karena kemandirian satu orang. Mereka terkikis perlahan dari beban yang terakumulasi dari semua orang yang memutuskan, secara terpisah, bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain. Solusinya tidak rumit, meskipun tidak nyaman. Biarkan orang lain masuk. Mintalah bantuan sebelum kamu merasa benar-benar membutuhkannya. Biarkan kekuatanmu mencakup koneksi, bukan mengecualikannya. Karena orang-orang yang mengubah dunia jarang melakukannya sendirian, dan masyarakat yang berkembang tidak pernah terbuat dari individu-individu yang tidak membutuhkan siapapun. Mereka dibangun oleh orang-orang yang, bahkan ketika mereka bisa bertahan sendirian, memilih untuk tidak melakukannya. Jika ini membuatmu memikirkan ulang seperti apa kekuatan sejati itu, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan pengingat bahwa membutuhkan orang lain bukanlah kelemahan. Dan jika selama ini kamu terus mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak butuh siapapun, mungkin sudah saatnya kamu membiarkan seseorang masuk.